Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semuanya masih pada semangat ya Pak ya. Semangat Baik, Ibu, semangat. Ya, harus semangat. Semangat, Baik. semangat. Ya. Baik. Baik Ibu Bapak, di sini saya akan membahas materi tentang alur tujuan pembelajaran. Ya. Oke. Bentar Pak. Yang kedua itu. Ini. Baik. Sebentar Bapak. Oke. Ini. Konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila. Yang itu ada 6 ya Pak ya, beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah selanjutnya, yaitu konsep tujuan pembelajaran. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. Satu adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik itu abstrak maupun konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Nah, gunakan kata kerja operasional dapat diamati mengacu kepada taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Taksonomi Bloomnya ya Pak ya. Di sini ada contoh, misalkan peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah ini taksonomi Bloomnya adalah yang menyajikan. Nah ini menyajikan itu sepertinya adanya di ranah C3 ini ya. Yang kedua adalah konten ya. Jadi konten itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. Ya. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir 1 unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Contohnya, lanjutan yang tadi ya. Perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah ini adalah kontennya. Kalau tadi kan kompetensinya, sekarang adalah kontennya. Nah yang ketiga adalah variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran? Gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama yang HOTS. Nah, HOTS biasanya ada di ranah C4, C5, dan C6 ya. Contohnya, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Nah, berarti di sini menganalisa dengan menarik kesimpulan itu sudah masuk ke dalam ranah
HOTS ya, C4, C5 dan C6. Nah, di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Nah, di sini ada contohnya ya, karena di sini saya guru tata busana, maka saya memakai soal tata busana di sini. Peserta didik mampu menerapkan pembuatan pola busana anak dengan menganalisis bahan yang digunakan. Ya, jadi yang kuning ini adalah untuk yang kompetensinya. Pembuatan pola busana anak adalah konten materi yang dipelajari. Sedangkan menganalisis ini yang hijau ini adalah merupakan variasi. Ya, oke. Nah, di sini kita punya 6 prinsip ATP. Pertama adalah sederhana, ya. Yang kedua esensial dan kontekstual. Yang ketiga berkesinambungan. Keempat mengoptimalkan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dan yang kelima ada operasional dan aplikatif. Dan ketujuh adaptif dan fleksibel. Next. Nah, sekarang adalah prosedur ATP ada 7, yaitu 1. Melakukan analisis capaian pembelajaran, yang kedua identifikasi kompetensi akhir dan kompetensi sebelumnya, yang ketiga analisis elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila yang 6 itu, keempat identifikasi kompetensi inti di akhir fase, kelima linear dari hari ke hari, keenam, tentukan lingkup materi. Ketujuh, tentukan jumlah jam. Baik, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini tidak membuat bapak-bapak puas, tetapi mudah-mudahan dengan keterbatasan ini, bapak-bapak bisa memahami apa yang saya uraikan tadi. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak? Ibu. Oh baik Pak Atman ya, baik Bapak silakan. Terima kasih Bu, jadi atas waktunya. Sama-sama Bapak ya. Ibu tadi menyampaikan tentang menganalisis itu termasuk kategori taksonomi Bloom level berapa 4 Ibu ya. Mohon ini Bu, saya mohon penjelasan tentang ranah dari taksonomi Bloom itu Bu. Terima kasih Ibu. Baik Pak. Seperti kita ketahui ya Pak ya, kan taksonomi Bloom itu ada yang direvisi ya Pak ya. Nah, kalau yang dulu itu sama Pak DC1, C2, C3, C4, C5 dan C6 ya. Kalau yang lama itu adalah C1-nya pengetahuan, C2-nya pemahaman, C3-nya aplikasi, C4-nya analisis, C5-nya sintesis dan C6-nya ada evaluasi. Tetapi kalau yang revisi sama juga Pak C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Cuman di sini ada pergantian Pak, untuk C1 itu adalah mengingat atau remember Pak. Yang C2 adalah memahami atau understand. Yang ketiga atau C3 mengaplikasikan atau apply. Dan yang C4 adalah menganalisis atau analisis. Dan yang ke C5 adalah mengevaluasi atau evaluate. Dan C6 adalah mencipta atau create. Begitu Bapak? Terima kasih. Sama-sama Bapak. Iya. Baik Bapak-Bapak, karena waktu yang tidak begitu cukup lama, mudah-mudahan apa yang saya uraikan di sini semakin menambah ilmu yang sudah Bapak memang banyak ilmunya, mudah-mudahan akan menambah, semoga bermanfaat. Lain kali kita bisa ketemu lagi. Di akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Saadah.